Meskipun memiliki lebih dari 3.000 karyawan, tak banyak yang tahu bahwa pria ini sebenarnya lulusan sekolah menengah dari sebuah kampung. Dengan tekad dan keyakinan yang kuat, ia mampu membangun beberapa perusahaan dan bisnis yang sukses. Setelah hampir 10 tahun meninggalkan kampung halamannya, Andi akhirnya menyelesaikan studi bisnis di luar negeri. Untuk menyambut kedatangannya, sebuah jamuan besar dipersiapkan. Andi berniat kembali ke kampung halaman dan datang dengan helikopter pribadi yang disambut hangat oleh beberapa ajudan. Tak pernah terbayangkan olehnya untuk kembali ke kampung dengan kesuksesan yang telah diraihnya. Sesampainya di kampung, Andi disambut dengan mobil yang siap mengantarnya bertemu keluarga tercinta. Meskipun keluarganya masih hidup dalam kesederhanaan, tak ada yang tahu jika adik ipar Andi kini telah menjadi orang yang sangat sukses. Sang ibu, yang selalu yakin Andi akan kembali dengan kabar baik, mempersiapkan hidangan yang melimpah, sementara Juju terlihat bingung dengan biaya sekolah anaknya. Andi, yang telah lama tinggal di kota besar, tak memberi kabar, namun sang ibu tetap berharap hidup Andi jauh lebih baik. Suasana rumah tiba-tiba riuh saat salah satu kerabat Andi, yang cukup berada namun sombong, datang dan merendahkan hidangan yang disajikan. Dia mengejek makanan yang disiapkan, menyebutnya tak layak untuk dimakan, dan bertanya-tanya tentang keberadaan Andi yang sudah lama tak terdengar kabarnya. Tak terima dengan perkataan itu, Juju pun memarahinya. Namun, sang ibu, yang memiliki hati lembut, malah menasihati kerabatnya, meskipun bibi Andi merasa tersinggung dan semakin merendahkan keluarga Andi. Kedatangan mereka ternyata memiliki tujuan lain, yaitu untuk mengusir keluarga Andi dari rumah tersebut, mengingat mereka sering meminjam uang dari keluarga Ija. Mereka bahkan mengancam akan menaikkan hutang 2 kali lipat. Dalam situasi yang memanas, seorang pria yang tak dikenal tiba-tiba datang. Ternyata, pria itu diundang oleh Ija untuk bertemu Juju. Pria itu adalah orang berpengaruh di desa, dan Ija berusaha menjodohkan Juju dengan pria tersebut demi kepentingannya sendiri. Ija berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Juju dan keluarganya jika Juju menerima lamaran pria tua itu. Sementara itu, Andi yang sedang dalam perjalanan menuju desa semakin mendekati rumah keluarganya, namun ia ingin kedatangannya tetap mengejutkan mereka. Andi berencana menemui keluarganya terlebih dahulu, tanpa memberitahu siapapun. Ketegangan meningkat saat Ija mengancam akan mengusir keluarga Andi jika Juju menolak lamaran pria tersebut. Sang ibu yang marah langsung mengusir mereka keluar, menegaskan bahwa uang yang diperolehnya bukan berasal dari pohon uang. Juju, yang tak memiliki kekuatan, hanya bisa menahan rasa sakit hati atas situasi tersebut. "Apa yang kalian lakukan? Jangan sampai calon istriku terluka," kata pria itu dengan marah. Ija akhirnya mengalah dan melepaskan Juju. Namun, pria tersebut kembali mengancam akan menyita rumah mereka jika Juju menolak lamarannya. Banyak wanita di kampung ini yang ingin menikah dengan pria ini, tapi dia hanya memilih janda miskin sepertimu. Kita ini orang miskin, tanpa martabat. Cepat pikirkan ini, aku tidak punya banyak waktu. Jika hari ini kalian tidak bisa menyediakan uang 500 juta, aku akan hancurkan tempat ini. Kecuali kalian mau menikah dan ikut bersamaku. Pikirkanlah masa depan anak dan cucu kalian, ancam pria itu. Tak terima diperlakukan demikian, ayah Andi mengancam mereka. "Lebih baik aku menjanda seumur hidup daripada menikah dengan bajingan seperti ini," kata ibu Andi dengan marah, merasa sangat terluka. Namun, Juju menolak keras lamaran pria itu, yang langsung menamparkan wajahnya dengan marah. Andi yang baru tiba di halaman rumah, melihat perlakuan kasar terhadap keluarganya, merasa terkejut dan sangat marah. Andi kemudian bertanya, "Kemana saja kau selama ini, adikku?" Ia merasa bingung harus memulai penjelasan dari mana. Sang ibu dan ayah yang sudah lama tidak mendengar kabar Andi, sempat berpikir bahwa dia mungkin sudah tiada. Mereka tak terima Andi diperlakukan begitu rendah, sementara pria itu, yang merasa dirinya lebih berkuasa, tetap mengancam keluarga Andi dan berusaha menjodohkan Juju dengan dirinya. "Ibu kalian adalah orang yang tidak tahu diri. Jangan pernah sakiti dia," Andi dengan tegas berkata. "Kalian semua bukan manusia, kalian orang jahat." Andi menegaskan bahwa dia tidak akan tinggal diam, apalagi jika keluarga mereka terus direndahkan. Ija, yang tidak terima dengan perlakuan kasar itu, malah membela anaknya yang merasa mereka punya hak atas uang keluarga Andi.
Namun, Andi menjamin akan mengembalikan semua hutang tanpa tersisa, meskipun Ija merasa ragu. Apakah kau punya uang sebanyak itu? Ingat, aku tak suka main-main. Jika kalian tidak bisa bayar 100 juta hari ini, maka aku akan hancurkan rumah ini, ancam pria itu. Sekretaris Andi yang ada di kota sudah menyiapkan hadiah untuk keluarga Andi di desa, sebagai tanda terima kasih atas kepercayaan mereka. Ternyata pria tersebut adalah putra dari salah satu pengusaha terbaik yang bekerja sama dengan Andi. Andi merasa bersyukur mendapat dukungan dari sekretarisnya. Sekretaris mengingatkan, jika kalian membuat masalah, saya tidak bisa melindungi kalian berdua di sana. Beberapa mobil mewah, lengkap dengan ajudan, dipersiapkan untuk perjalanan ke desa. Sekretaris meminta semua sopir untuk mengemudi dengan hati-hati agar perjalanan ke desa lancar. Namun, pria itu meremehkan Andi, yang masih terbilang muda, dan menganggap Andi hanya sebagai karyawan biasa. Ia bahkan mengira Andi hanyalah seorang satpam di kota. Ambil uang ini, aku pikir cukup untuk membeli harga dirimu dan keluargamu, katanya sambil melemparkan uang pada Juju. Namun, Juju menolaknya dengan tegas. Aku tidak butuh uang Anda, katanya, menolak rayuan pria itu. Pria itu semakin marah dan memperingatkan, jika kau terus menolak dan tidak bisa bayar hutangmu hari ini, maka kamu harus berlutut di hadapanku sekarang juga. Ia bahkan menawarkan mobil mewah sebagai mahar, tetapi Andi, yang tahu mobil itu hanya barang murahan, malah meremehkan pria tersebut. Sementara itu, Lila, kekasih Andi, sedang dalam perjalanan menuju desa dengan penampilan yang anggun dan elegan. Sekretaris Lila pun sudah menyiapkan hadiah besar untuk keluarganya. Semua orang di desa mulai mengetahui bahwa Andi memiliki kakak ipar dan keponakan yang cantik, sehingga Lila juga meminta sekretarisnya untuk menyiapkan hadiah khusus untuk mereka. Di sisi lain, pria sombong itu terus mengolok-olok dan meremehkan Andi dan keluarganya, berkata, hari ini juga, aku tidak akan melepaskan keluarga ini dari genggamanku. Jika hari ini kau tidak bisa mengembalikan uangku, bersiap-siaplah untuk menyaksikan kehancuran keluargamu. Kembali menantang pria itu, Juju datang untuk melindungi Andi, namun pria itu marah dan mengancam, jadi kau ingin aku memukulmu? Baiklah, kalau begitu bersiaplah. Tanpa rasa belas kasihan, pria itu menamparkan Juju di depan Andi, membuat Andi terkejut dan marah. Dalam kemarahan, pria itu menendang Andi hingga terjatuh, sementara Juju dihajar lagi. Sekretaris Lila segera memberikan instruksi kepada ajudan untuk mengikuti perintahnya. Mereka semua setuju, dan Juju yang merasa terpojok mulai merasa bingung dan kesal. Di sisi lain, sekretaris Andi menyiapkan kue mahal berlapis emas, yang sangat mencengangkan semua orang, bahkan pria itu. Kue tersebut memiliki harga yang setara dengan harga mobil terbaru, yang membuat kerabat Andi terkejut dan tidak percaya. Andi hanya terdiam dan terkejut dengan apa yang terjadi, mencoba menunjukkan bahwa keluarganya jauh lebih kaya daripada yang disangka oleh pria sombong itu. Juju pun merasa tak percaya jika adiknya telah mencapai kesuksesan yang begitu besar. Andi ingin menebus semua pengorbanannya untuk keluarganya, terutama untuk keponakan dan orang tuanya yang sudah banyak berkorban. Namun, pria itu tetap menantang dan berkata, kau pikir aku percaya dengan semua omong kosongmu? Ia terus mengancam keluarga Andi, bahkan mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Sekretaris Andi, yang mengetahui siapa pria itu, terkejut dan menyadari bahwa dia adalah klien yang telah bekerja sama dengannya selama ini. Saat pria itu tiba dan melihat ayahnya yang dihina, ia merasa malu dan marah. Andi, yang mengetahui pria itu adalah kin kecil yang bekerja sama dengan perusahaannya, hanya tersenyum dan memberikan kesempatan untuk pria tersebut meminta maaf. Namun, pria tua itu semakin menjadi-jadi dan terus menyerang Andi. Sekretaris Andi menyarankan agar pria itu meminta maaf, namun pria itu tidak mendengarkan. Ketika Andi mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, pria itu terkejut dan akhirnya menyadari kesalahan besar yang telah diperbuat. Ia meminta maaf, berusaha meredakan situasi, tetapi ayahnya tetap mengelak dan melanjutkan omongan buruknya. Sekretaris Andi pun merasa muak dengan semua ini dan meminta agar pria itu berlutut dan memohon pada keluarga Andi atas semua perbuatannya yang salah. Perlu aku ingatkan apa yang telah kalian lakukan kepada bosku dan keluarganya hari ini.
Aku sudah berjuang dan melanjutkan studiku, dan hari ini aku ingin membuktikan bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Tak ada yang menyangka jika orang yang selama ini merendahkan keluargaku justru dapat mengembangkan desanya. Sekarang mereka datang memohon agar diberi kesempatan memperbaiki kesalahan mereka. Aku mohon, Tuan Chan, tolong bantu kami. Kami tidak bisa memaafkan manusia licik seperti mereka. Sementara itu, kekasih pria sombong tersebut menghubungi seseorang untuk membantu mereka. Kerabat Andi yang telah bersiap di kota juga akan segera bertemu keluarga Andi di desa. Mereka meninggalkan perusahaan dan memerintahkan bawahannya untuk menemui kekasih pria sombong. Sepertinya mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Sebentar lagi mereka akan menuju desa dengan membawa ajudan, siap untuk mengancam Andi dan mengharapkan kekalahannya. Namun, kekasih Andi yang semakin dekat dengan kampung halaman mengetahui bahaya yang mengancam. Dia diam-diam menghubungi pihak polisi untuk menangkap semua musuh yang ada di sana. Semua orang mulai saling menyerang dan menciptakan kekacauan. Mereka ingin menyelamatkan Andi, tetapi sekretaris Andi telah lebih dulu dihadang dan ditendang hingga jatuh. Mereka meminta agar Juju dilepaskan, namun pria tua yang mengancam sudah lebih dulu menangkapnya dan berkata, "Jika kalian ingin wanita ini dilepaskan, berlutut dan memohon." Ibu Andi hanya bisa pasrah, sementara kekasih Andi yang tiba di lokasi segera dihadang oleh ajudan yang sudah menunggu. Kekasih Andi sangat marah melihat orang yang sangat dia cintai direndahkan. "Sayang, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja?" tanya kekasih Andi, yang mencoba menenangkan. Juju menjawab, "Tenang, aku baik-baik saja, tidak ada yang terlalu serius." Namun, mereka tetap meremehkan Andi dan calon istrinya, berpikir bahwa mereka bukan lawan yang sebanding. Ajudan segera memberi hukuman pada pria tersebut, memukul kakinya hingga terjatuh. Kekasih Andi sangat marah dan berkata, "Pria itu, siapa kau?" "Aku adalah orang yang akan menghancurkan kalian semua," jawabnya dengan tegas. Semua orang yang ada di lokasi terkejut mendengar pengakuan tersebut. Mereka tak menyangka bahwa pria tua itu adalah sosok yang sangat penting bagi perusahaan mereka. Di tempat itu, Andi dan keluarganya mulai merasa lega. Namun, pria tua itu yang merasa terpojok justru marah dan menantang, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak pergi saja dari sini?" Dengan marah, ia berkata lagi, "Dasar bajingan. Beraninya kau merendahkan keluargaku. Apa kau sudah bosan hidup? Tolong dengarkan penjelasanku, ketua. Aku mohon, maafkan aku." Pria sombong itu terus meminta maaf dan memohon agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Namun, ia terlihat tak bisa berkutik. Beruntung, kekasih Andi segera menghubungi pihak berwajib untuk mengamankan lokasi tersebut. Andi terlihat tenang, mengetahui bahwa dia bisa membantu dirinya dan keluarganya. Andi meminta agar pria itu dibawa ke kantor polisi dan diberikan hukuman yang setimpal atas semua masalah yang telah dibuatnya kepada keluarga Andi. "Sekarang kalian tahu siapa orang yang telah kalian tindas ini," kata Andi dengan tegas. Ketua, dengan penuh penyesalan, berkata, "Kami akui, ini semua salah kami. Kami mohon lepaskan kami kali ini saja." Namun, Andi tidak menunjukkan rasa iba, "Kalian semua pergi, dan tangkap bajingan ini." Tidak butuh waktu lama, semua orang yang telah membuat masalah dengan Andi dan keluarganya digiring untuk menerima hukuman yang pantas. Andi kemudian mengenalkan seluruh anggota keluarganya kepada kekasih dan calon mertuanya. Kakak ipar Andi terlihat sangat bahagia melihat adiknya yang kini sudah sukses. "Terima kasih telah merawat dan menjaga keponakan serta orang tuamu. Bagaimanapun juga, orang tuamu dan suamimu adalah orang tuaku juga. Aku sangat bersyukur memiliki kakak ipar sepertimu," kata Andi. Ia menambahkan, "Sekarang giliranku untuk membalas semua kebaikanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua ikut aku ke kota. Kita akan memulai hidup yang lebih baik." Dengan ini, Andi akhirnya dapat mewujudkan cita-citanya untuk membahagiakan keluarganya berkat usaha dan jerih payahnya selama ini. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya.